Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai variasi soal untuk materi himpunan kosong dan himpunan semesta. Jadi, kita harus tahu dulu apa itu himpunan kosong dan juga himpunan semesta. Himpunan kosong itu bisa diartikan himpunan yang tidak punya anggota. Oke ya, himpunan yang tidak punya anggota. Nah, contohnya apa? Contoh. Himpunan bilangan asli kurang dari 1. Nah, misalkan ya, kita tahu bilangan asli itu bilangan yang mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang kurang dari 1 ya tentu nggak ada ya. Ini contohnya berarti yang tidak punya anggota. Atau misalkan contoh lagi, himpunan bilangan prima antara 24 dan 29. Jadi antara bilangan 24 dan 29 itu kan berarti 25, 26, 27, 28. Nah, dari di antara 4 itu kan tidak ada yang prima. Otomatis himpunan bilangan prima antara 24 dan 29 itu himpunan kosong, tidak ada anggotanya, gitu ya. Oke, itu dua contoh untuk himpunan kosong. Kemudian himpunan semesta. Jadi himpunan semesta misalkan kalimatnya adalah himpunan semesta dari himpunan A, di mana A itu adalah himpunan misalkan 2, 3, 5. Jadi himpunan semesta adalah himpunan yang memuat ini, atau himpunan yang lebih luas dari A, tapi anggotanya termasuk 2, 3, 5. Ya, contoh apa? Nah, ini contoh dulu ya. Himpunan bilangan B yang anggotanya 1, 2, 3, 5, 7. Ya, kalau himpunan B ini 1, 2, 3, 5, 7 dan himpunan A 2, 3, 5. 2, 3, 5 kan ada di dalam sini. Berarti otomatis B ini adalah himpunan semesta dari himpunan A. Jadi himpunan semesta itu tidak tunggal, artinya bisa banyak sekali. Misalkan himpunan C, misalkan lagi ya. Himpunan bilangan prima kurang dari 20. Itu kan kalau kita data termasuk ya 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Ya, itu bilangan prima kurang dari 20. Artinya termasuk 2, 3, 5 di dalamnya. Nah, ini ya, 2, 3, 5. Maka ini himpunan semesta. Jadi B himpunan semesta dari A dan juga C himpunan semesta dari A. Tapi kalau misalkan D itu keterangannya himpunan bilangan ganjil kurang dari 10, ya, itu kan berarti anggotanya adalah 3, 5, 7, 9, ya, ada 1 juga. Apakah ini merupakan himpunan semesta dari yang A? Tentu tidak, ya, karena yang A itu kan ada angka 2-nya. Di sini tidak ada angka 2-nya, meskipun ada angka 3 sama 5 loh ya. Jadi harus semuanya ini dicakup dalam himpunan yang lebih luas. Jadi ini tentu bukan yang dimaksud himpunan semesta dari yang A, gitu ya. Semoga bisa dipahami yang dimaksud himpunan semesta. Sekarang kita bahas untuk soal contoh ini. Berikut yang merupakan himpunan kosong. Nah, silahkan bisa dicek di antara A, B, C, D manakah yang merupakan himpunan bilangan kosong atau yang tidak memiliki anggota. Silakan bisa dicoba dulu.
Oke, yang sudah mencoba, kita bahas bersama-sama. Himpunan bilangan kuadrat antara 20 dan 30. Apakah ada bilangan kuadrat di antara 20 dan 30? Ada ya, yaitu 20, 25. Berarti ini ada anggotanya. Nah, ini ya. Berarti apa? Ya, A salah. Ya, bukan himpunan kosong. Himpunan bilangan cacah kurang dari 1. Apakah ini ada anggotanya? Tentu ada, yaitu 0. Ya, karena kan 0 itu bilangan cacah yang kurang dari 1. Ya, jadi ada anggotanya ini. Berarti ini juga salah, bukan himpunan kosong. Himpunan bilangan ganjil antara 11 dan 13. Ada nggak bilangan ganjil di antara 11 dan 13? Tidak ada, ya. Berarti ini kosong. Karena kan kalau 11 dan 13 itu tidak termasuk, ya, karena menggunakan kata antara. Kalau yang D, apakah betul ini himpunan bukan kosong? Iya, betul, ya. Himpunan bilangan prima yang habis dibagi 7, ya contohnya apa? Ya 7 itu sendiri. Kan bilangan prima ini habis dibagi 7 juga, ya. Jadi untuk 0 nomor 1 jawabannya adalah yang C. Oke, selamat yang sudah betul menjawab yang C. Sekarang kita membahas soal yang kedua. Silakan bisa dicoba dulu. Ini ada himpunan PQRS, kemudian ditanyakan yang merupakan himpunan kosong adalah titik-titik. Ya, ini sudah ada opsinya ABCD. Silakan bagi yang sudah paham apa itu himpunan kosong bisa dicoba dulu. Bagi yang sudah, selamat. Kita akan membahas bersama-sama, ya, masalah betul atau salah nggak masalah. Namanya juga baru belajar. Kita mulai dari yang P. Himpunan bilangan kubik. Ya, barangkali belum tahu yang kubik. Kubik itu artinya pangkat 3. Jadi contohnya berapa? 8. Ya, karena kan 8 itu 2 pangkat 3. Contohnya berapa? 27. 3 pangkat 3. Ada lagi, ya, 64, 4 pangkat 3, ya, 5 pangkat 3, 6 pangkat 3, dan seterusnya. Jadi bilangan kubik itu bilangan yang merupakan hasil pangkat 3 dari bilangan yang lain. Jadi ini 8 termasuk, 27 termasuk, 64 termasuk. Nah, berarti yang P, bilangan kubik antara 30 dan 60. Apakah ada? Tentu tidak ada, ya. Karena apa? Ya ini tadi 27, habis 27 itu langsung 64. Jadi nggak ada yang di antara 30 dan 60. Jadi P itu adalah himpunan bilangan kosong. Nah, berarti P itu betul. Kemudian untuk yang Q, bilangan bulat kurang dari 0. Bilangan bulat ingat termasuk bilangan negatif, ya. Ya ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Jadi tentu ini bukan bilangan kosong. Jadi yang B, yang Q salah. Kemudian yang R, faktor ganjil dari 8. Apakah ada bilangan ganjil yang bisa membagi 8? Ada, ya, yaitu berapa? Tentu 1. Ya, karena kan 1 itu ganjil dan 1 bisa membagi 8. Berarti yang R itu juga bukan himpunan bilangan kosong. Yaitu salah yang R. Kemudian yang S, himpunan bilangan prima antara 31 dan 36. Ini himpunan bilangan kosong atau bukan? Tentu iya. Karena bilangan di antara 31 dan 36 itu 32, 33, 34, 35 tidak ada yang prima. Sehingga otomatis himpunannya kosong. Sehingga yang merupakan himpunan kosong adalah P dan S. Oke ya, selamat yang sudah menjawab betul yang. Sekarang kita akan membahas soal yang ketiga, yaitu himpunan semesta dari 2, 3, 5, 9. Tadi sudah saya sampaikan, himpunan semesta dari himpunan ini adalah himpunan yang mencakup semua anggota ini. Artinya, kalau himpunan itu himpunan semesta, berarti himpunan itu ada unsur 2, 3, 5, 9. Harus ada semuanya, ya, nggak boleh ada yang terlewat. Jadi misalkan contoh untuk yang
A ini. Apakah ini himpunan semesta? Tinggal kita cek. Faktor dari 45 apa saja? Kita mulai dari yang paling kecil 1, kemudian 3, 5, 9, 15, dan yang terakhir 45. Ini adalah faktor dari 45. Apakah ini merupakan himpunan semesta dari yang 2, 3, 5, 9? Tentu bukan, ya. 2 tidak ada di sini karena langsung 3, 5, 9, ya. Berarti karena ada satu unsur yang tidak termuat di sini, berarti otomatis faktor dari 45 bukan himpunan semestanya. Atau kalau kalian mengerjakan dengan seperti ini sebetulnya terlalu detail, ya, karena mudahnya gini ya cara berpikirnya. Kan tadi himpunan semesta itu harus mencakup semuanya, 2, 3, 5, 9. Ketika ada satu unsur saja yang tidak termasuk, maka otomatis dia bukan himpunan semesta. Jadi mudahnya gini, misalkan ada soal faktor dari, ya ini maksudnya faktor dari 45. Kira-kira di antara 2, 3, 5, 9, adakah yang merupakan bukan faktor dari 45? Ada, yaitu kan 2. Otomatis 2 nggak ada di sini. Sehingga kalau 2 nggak ada, otomatis yang A, ya bukan himpunan semesta. Kemudian untuk yang B, bilangan prima kurang dari 11. Ya, cara ngeceknya tadi, apakah di antara di sini ada yang bukan bilangan prima kurang dari 11? Ada, yaitu berapa? 9. Karena 9 kan bukan prima. Sehingga otomatis yang ini bukan himpunan semesta dari yang 2, 3, 5, 9. Kemudian untuk yang C, bilangan asli lebih dari 2. Kalau ini kita tuliskan datanya, berarti kan termasuk mulai dari 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Berarti adakah yang tidak termasuk? Ada, ya, yaitu 2 lagi. 2 kan nggak ada di sini. Otomatis himpunan ini meskipun himpunannya sangat luas, sangat besar, ya, tetap bukan himpunan semesta dari 2, 3, 5, 9. Ya, otomatis yang D, ya. Cuma kita ingin memastikan yang D anggotanya apa aja. Bilangan cacah kurang dari 10. Bilangan cacah mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, 10 tidak, ya, hati-hati. Jadi otomatis 2 ada di sini, 3 juga ada, 5 juga ada, 9 juga ada. Sehingga himpunan yang D ini merupakan himpunan semesta dari 2, 3, 5, 9. Sekarang kita ke soal yang terakhir atau soal yang nomor 4. Silahkan bisa dicoba dulu bagi yang sudah paham mengenai teori himpunan semesta. Nanti kalau sudah dicoba, bisa kita bahas bareng-bareng, ya. Silahkan bisa di-pause dulu untuk yang mau mencoba. Yang sudah, kita bahas bersama-sama. Yang merupakan himpunan semesta dari 2, 3, 4, 5, 6 adalah titik-titik. Kita mulai dari soal yang A dulu. Bilangan cacah lebih dari 2. Lebih dari 2 berarti anggotanya adalah 3, 4, 5, dan seterusnya. 6, 7, 8, dan seterusnya. Itu ya. Adakah anggota ini yang tidak termasuk di sini? Ada, yaitu yang 2. Ya, 2 harusnya termasuk. Tapi karena yang A tidak ada 2, berarti yang A otomatis bukan himpunan semesta. Kemudian kalau yang B, himpunan bilangan asli kurang dari 7. Berarti anggotanya apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apakah semua anggota ini ada di dalam sini? Iya. Maka otomatis yang B itu himpunan semesta dari 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang C atau yang D dulu, ya, bebas, ya. Mau yang D dulu? Oke, yang D dulu. Himpunan bilangan bulat mulai dari min 4 karena ada sama dengannya sampai 6. Ya, sampai itu artinya 6 nggak termasuk. Berarti mulai dari min 4,
min 3, min 2, min 1, 0, itu ya. Dan seterusnya sampai yang terakhir 5 ya, karena kan 6 tidak ada sama dengannya. Berarti padahal di sini ada 6 gitu ya. Berarti otomatis yang D himpunan semesta atau bukan? Bukan. Ya, tentu jawaban yang betul adalah B dan C ya. Cuma kita ingin memastikan yang C. Kira-kira anggotanya apa aja sih gitu ya. Faktor dari 60 yang kurang dari 10. Faktor dari 60 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, itu yang memang kurang dari 10. Berarti otomatis C adalah himpunan semesta dari 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, seperti itulah kira-kira variasi soal untuk materi himpunan kosong dan himpunan semesta. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.